Drop it. Warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas sejarah perkembangan komputer. Untuk mengenai lebih lanjut, mari kita simak baik-baik ya. Ada dua pokok pembahasan kali ini. Yang pertama adalah sebelum abad ke-20, yang kedua ada tokoh yang berpengaruh dan perkembangan komputer. Nah, yang pertama kita akan membahas sebelum abad ke-20. Ada dua kelas alat penghitung, yaitu alat digital yang langsung memperlihatkan angka-angka sebagai hasilnya. Contoh, abakus, kalkulator, jam yang lebih modern atau jam digital. Yang kedua ada alat analog. Kondisi akhir dari besar yang dihitung, baik berupa panjang, tegangan, sudut, menyatakan angka dari besaran tersebut. Contoh, Mr. Geser, jam tangan tradisional dengan jarum. Yang kedua ada tokoh yang berpengaruh dan perkembangan komputer. Beberapa ini adalah tokoh dan perkembangan komputer. Nah, tokoh yang berpengaruh yaitu ada Wilhelm Schichat dari Tübingen tahun 1592 sampai 1635. Salah satu catatan paling awal penemuan teknologi komputer adalah mesin buatan seorang peneliti dari Jerman yang bernama Wilhelm Schichat tahun 1623 yang menggunakan roda-roda gigi untuk melakukan operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua ada Blaise Pascal dari Prancis tahun 1623 sampai 1662. Pascal yang belum genap berusia 19 tahun merancang suatu kalkulator mekanik yang mampu menambahkan dan mengurangkan yang diberi nama kalkulator Pascal atau Pascaline. Yang ketiga ada Gottfried Leibniz tahun 1646 sampai 1716. Seorang ahli matematika merancang roda Leibniz, bagian yang penting dari alat hitung mekanis. Alat tersebut dapat melakukan perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Selanjutnya ada Charles Babbage tahun 1791 sampai 1871. Mesin penghitung yang ditemukan oleh Charles Babbage tahun 1791 sampai 1871 adalah salah satu ikon yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama. Babbage juga terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Selanjutnya ada Augusta Ada tahun 1816 sampai 1852. Perannya yang paling menonjol adalah sebagai penyusun algoritma pemecahan masalah dari berbagai prinsip matematika. Nama Ada sekarang diabadikan pada nama sebuah bahasa komputer yaitu ADA. Alan Turing tahun 1912 sampai 1954. Sejarah perkembangan komputer yang kurang lengkap tanpa menonjolkan peran Alan Turing. Karena beliau dianggap sebagai salah seorang bapak komputer modern. Selama Perang Dunia II tahun 1939 sampai 1945, Turing bekerja pada Departemen Komunikasi Britania Raya. Selanjutnya ada Basil Bunch tahun 1725. Pada proses pembuatan hiasan kain sutra yang kemudian dikembangkan oleh Joseph Maria Jacquard. Nah, selanjutnya ada Joseph Maria Jacquard tahun 1752 sampai 1834.
memberikan kontribusi penting dalam bidang pengendalian proses dan merancang sistem kendali dengan menggunakan kartu berlubang atau punch cards. Babbage menerapkan rancangan Jacquard untuk memasukkan angka ke mesin dan mengendalikan proses menghitung tanpa campur tangan manusia. The International Business Machines Corporation atau IBM, kelahiran komputer modern. Sebelum komputer digital pertama lahir, ada beberapa jenis komputer analog yang beroperasi. Di antaranya yaitu penganalisis diferensial yang dibangun oleh MIT pada tahun 1931 dengan perancang Vannevar Bush, berguna untuk memecahkan persamaan diferensial pada beberapa cabang ilmu matematika. The first high-speed general purpose computer using vacuum tubes, electronic numerical integrator and computer. Ada 3 konsep program tersimpan. Langkah besar selanjutnya adalah penemuan konsep program tersimpan di memori. Awalnya, hanya data yang diolah dapat disimpan di memori. Program harus dimasukkan kembali setiap kali data akan diolah. Jadi, komputer hanya perangkat keras tanpa instruksi dasar yang tersimpan. Komputer elektromekanis pada tahun 1934 sampai 1946, beberapa para ahli menciptakan komputer elektromekanis, dan yang terkenal adalah hasil karya Konrad Zuse dari Jerman membuat mesin hitung sederhana. Disebutnya Z1 tahun 1938 dan dikembangkan menjadi mesin elektromekanis Z3, yaitu mesin floating point binary machines yang mampu menyimpan 64 kata atau word yang dapat dikendalikan dengan program dengan bantuan seorang ahli, Helmut Schirrer. Selanjutnya ada komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large scale integration dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, very large scale integration memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Hal tersebut juga meningkat daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelum IC dibuat untuk mengerjakan sebuah tugas tertentu yang spesifik. Sekarang, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Selanjutnya ada komputer generasi kelima atau masa depan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. 2 kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal. Namun, beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!